Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi iku setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal nuksonur rojai utawi sudane pangarep-ngarep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Baca bersama. Min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sampai hikmah ke-50 santai, Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Budak lemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat, Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang ngomean diri. Ingin memperbaiki diri. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. Tuh geus kadinya. Naon cenah? Kalau Bapak yang sudah ditalkin zikir sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi, Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Sukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah jauh apa dekat? Jauh, bingung ngajawabna. Mudah, Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongna. Nah, cenah? Cara tadi rumah bupati, prosedur nama wayah naik kepala buan ratu.
ngagidik ka ditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut, terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai Sunawe atau ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Darawasna mah rawas ke Sunda abdi teh nyangem teh. Ngancek itu menurut, aduh enak-enak kamu ketawa, aku enggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ya. Ari Allah deket jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cing nyaho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Tah Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar. Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama, mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut. Dari jabarut ke lahut. Nggak tahu pakai curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan, dari bumi ke langit satu sampai langit 7, langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut, bukan di atas Sidrah Muntaha rop-rop kobakosen awatna les tanpa karana, maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri, hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah. Orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disang-sarikeun ente ku batur. Mata kalamuk masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae nu ngomekeun di urang. Ini ulama besar, guru besar sekalipun. Hadirin, maka malaikat Jibril saya di TV lihat, profesor, doktor, kiai gede, muwali konang, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Nggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah iya malain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya, yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebut lagi Zulaikha di orang mah. Da Zulaikha sadaleho di geus salah dewa. Kuloba ya omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan,
dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji Sep, Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja, gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon, tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Boro-borosa negara ngurus daerah ge huat, biak modalnya hayo, biak stimulan terus-terusan, umatnya tuh bangkit-bangkit tuh. Bangkitkan dulu kalbunya, Bung. Kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah, balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor 1 adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi, bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai. Mohon maaf, zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ari ngomong New York. Ari nepi ke Garut, balik mau dodol. Ke Cianjur balik mau tahu cok. Ke Sukabumi balik mau moci. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha atau atlet atau seniman, selalu saya sebut-sebut itu Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagea. Janten konggo tingkat ka dieu mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun, baleg 15 tahun, dari baleg ke 40 25 tahun, 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat, salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik, kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tila letik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf, tarekat, masih kena sok salah mah.
Iya jelema-jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah, melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung aja jadi jelema soleh. Ente pak, ente. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh, jelema belegu guys. Hayo cing ece saya ngomong. Belegu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Ingatnya Indonesia jelema butut yang disebut alus wae sehingga menit menang nyebut goreng tuh bisa teu adab cenah jajan jelema soleh jelema butut tak gitu alhamdulillah ya, yang disebut soleh wae banyak salahnya saya banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskan diajar, mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal eta disebutna. Ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese dimalayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam, mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu, orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Kebayar deui mah deuleu itu. Nganyuk boga tang boga duit bayar eta nganyuk deui boga duit bayar deui barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh. Orang ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati, maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah, orang pabrik salah. Kita bukan maksum, kita bukan nabi, kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulang ngahaja we heuh. Alah da teu dihaja cengan. Teu dihaja buku ngahaja ge heuh. Teu dihaja soledat deui. Lihat hebatnya hikam, tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan, karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf, mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga guru hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh,
Paduli teh sia teu euceur ge nu penting aing didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus, hasilnya berkah-berkahan. Mudah-mudah buah cau, tangkal cau teu diurus tah hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna ngudag-udag berkah we ka mana-mana teh. Ngabling hayang berkah, ai takwana teu diurus. Maka hasilnya juga tidak akan berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan Pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Yo, ngerti saya ke. Menjual tamu jekrek, oh kol tahun 73 pasti paling oge sasalamanan ke 15.000. Doana ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang, datang ke sini, Pak Kiai, si Sapei sehat ya? Sehat. Bang udah ketemu sama anak abang? Udah. Temu, sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya, syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wow, ku sabab dicabak amplop nak kanal, saya lagi ngadu anaknya Allah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Malik Ibrahim kan Sunan Derajat. Ajengan kunaon make khusyuk 2 juta ke head. Kila mun tadi ijabah moal ka dieu deui bapak. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. Akhirnya masyarakat bukan takwa, minta didoakan ya, ayo ka urang. Masjid kosong. Ya, silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa. Ongkoh kakarek belencing ulah didoakeun hungkul geus maneh mah teu kudu getol ibadah kene mama we nu getol ibadah na mancan atuh cek murid orang teh nyuhunkeun asakna we abdi mah ajengan ya Sukabumi mah jagoan di bidang gitu mah daerah lain juga 11 12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik, orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya, atau torikoh terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta Pak, se-Indonesia belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta dari rek dikemanakeun heuh. Daya tak remungan ajangan lain mung sabab mung teu ngarti. Orang sakit ada obat dimereki racun. Pan di Malaysia mah racun obat teh. Makanlah obatnya, tak mau itu racun. Dikir itu adalah obat. Obat kolbu. Tombo ati iku 5 warnane. Di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik, lanjut. Ini masalahnya. Masalahnya adalah ini. Uraiannya tidak usah panjang lebar lah. Uraiannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dia harus tinggi semangatnya, temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa, terus berupaya. Tidak boleh kita tadi sahur pangarsawa ajengan Alison ngeusah hak Gusti mah tong sok dipikiran teuing ku urang. Urang mah gawe wecing bener. Apa pekerjaannya? Baik saya tambahkan, pekerjaannya adalah tahap awal, yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Eta heulaanan. Gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh. Ini sudah jadi program
Majelis Ulama Nasional, Pak. Iqomah itu, Ikatan Qaryah Mubarakah. Cepat itu. Ada hese di tangan anak. Nah ini sejarah ini perlu saya sampaikan. Teta ngaji hikam jeung ajengan jajan malain ngaji hikam wungkul. Kita orang ilmu, orang salaf, orang kholaf, orang akademisi, orang praktisi, orang politik, ya. Asal kadituna lillahi ta'ala, mangga. Ya. Jalur mana oge, napi naka Allah kadituna. Nah, untuk pergerakan harus ada payung. Maka dalam Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah Nasional 8 dan Milad ke-35 Majelis Ulama, dibuka oleh Presiden, ditutup oleh Wakil Presiden. Cepat. Hasilnya adalah ini. Hasilnya ini Pak Jejen sebagai tim perumus. Ini adalah kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan, ini mewakili Sumatera dari Aceh, ini mewakili NTB NTT, ini mewakili Jawa orang ini. Dari mulai Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nyata Mang Jejen iya. Ya, ketika saya ini Profesor Nabila Lubis ya. Nabila Lubis. Debatnya lumayan panjang, alot juga, akhirnya diketuk palu lah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Inilah gerakan kita. Mohon maaf, mohon izin. Ini orsinil. Di budak nagrog ya, pemikiran anak. Yuk baca sama-sama. Gerakan begitu dalam buku keputusannya, Pak. Kenapa Pak Jejen mengajukan ini dan diterima oleh pleno? Karena memang Indonesia itu kelemahannya di sini. Kelemahan Indonesia tadi dia, Pak. Rukun Islam dianggap remeh. Kalau membahas Jam'ul Jawami, membahas Bukhari, membahas kitab besar, oh kiai besar. Begitu membahas rukun Islam, dengan Islam. Ini kekeliruan Indonesia. Kekeliruan struktural. Kekeliruan yang sudah merata bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke rukun Islam dulu. Berdasarkan hadis bunyal ala Islamu ala khamsin, maka seperti ini contohnya. Syahadat pondasi, salat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh gentengna. Silakan Anda buka di internet. Yuk sama-sama. Syahadat pondasi, salat tiangnya, zakat dindingnya, saum kusennya, haji gentengnya. Kudu kumaha syahadat? Yuk masuk. Nusuna we heula, nusuna. Tuh, syahadat kudu ngabukur, maripat maha basyukur. Jihad berjuang sing akur, hate ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, tolab ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Engke we fotokopi we mah gampang babari. Ini sudah disebar ke dunia sekarang. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, Urdu dan lain-lain. Eta nu mana eta? Mana Judin? Ka zaman heula, keneh heulaanan. Baik, ya. Dirin, ieu bahasa Inggrisna ya, gadinya lah nu bisa Inggris. Nah, Inggris. Nah, ieu Cina na, Mandarinna. Gadinya ieu bisa. Itu hikmah nomor hiji ya. Hikmah nomor hiji itu bisa nyelamatkan Indonesia. Yang pertama semangat yang tinggi, selamatkan bangsa dan negara, wusulkan diri ke Allah. Nu kadua naon adalah digawe, kerja keras. Geuning salah deui paduli da urang mah tukang naon. Masuk hayang bener sakaligus memang nanyeun comro.
Saya sudah 9 tahun memimpin gerakan penegakan syariat Islam. Cenah naon kan karek kieu. Cek Pak Bupati aku mah atuh maju urang teh Pak Bupati. Maju. Majelis taklim apalatur teh jalankeun tong ajengan, jalankeun Pak Bupati. Apaan ngan 30% Pak, pantina 0 urang naikna, lain tina 50. Mun tina 50 jadi 30, patut era tina 0 kana 30 mah naik atuh Pak. Ini hikam nomor 1. Jadi tidak pernah putus semangat. Untuk lokal pesantren, mana saya pernah turun semangat tak? Bapak-bapak ada yang datang dari hari Rabu? Ada? Hari Kamis? Tepang sareng ngajengan jajan? Ngagaya bag make jubah atau keur naon? Keur macul ya? Teh macul. Ngageduk ke macul. Piraku eta ajengan gitu, na kudu kedulnya hirup. Jadi kiai teh kudu limit teh, sasangaleun. Kedah lemes kos orok pang sebel-sebeleunana Rasul papanggih jeung jelema jeung nulungeunna lemes gawe lolobana jelema datang ka dieu waduh asa ngimpi kalinglap kamari teu kieu anu geus kieu kumaha teh da saya teh pernah putus semangat terus digawe lain kieu irahanya mun teh mah manawi panginten melak meureun dina sugan buahna mah manawian gawe ya ngadua cing bener. Pernah ketinggalan sholat tahajud? Pernah ketinggalan? Dalam seminggu berapa malam ketinggalan? Hari kabehna seminggu berapa malam ketinggalannya? Sisanya ngan kuro we wa minan laili kuro teh alus teh goreng cek ana ge ngantong ti kadinya hungkul genah ceuli we rek derna ieu teh siap mimiti siap saya da saya mah hikamna hikam gawe kan lain hikam hayo he ngadongeng wali maneh kudu jadi wali heuh ayeuna geus wali-wali daya jeung wali murid wali naon wali nikah punya ember di rumah di mana meuli di toko di mana di pabrik pabrik bahanna di mana nyata teh naruntah atuh orang-orang jadi runtah nu didaur ulang we yuk ayo kita terus membersihkan diri terus berjuang rukun Islam hirupkeun syahadat kita perkuat menghasilkan ma'rifat itu ilmu tinggi ilmu rendah ilmu penting ilmu tidak penting ilmu luhur ilmu hanap keur kelas khusus keur kelas umum tuh nu minang ngadengekeun ajengan jajan tah ngomongna kitu lalobana mah kedah khusus ma'rifat mah geus ngaceplak deui wae ari maneh khusus lain ku kituna entong we jadi teh ma'rifat tawalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqo hese marifat babari hese ngamimitian sampai ke puncaknya memang lama ngamimitian orang yuk ngomong wa fi anfusikum afala tubsirun dalam dirimu pelajari oleh kamu buka kopiah Mang Jajan ieu buuk panjang ponok manjangan mua 1 tahun kana punuk 2 tahun kana dada 3 tahun kana bujal 4 tahun kana bujur katukangkeun tong kaharep nah bujur 5 tahun kana tuur 6 tahun mumuncangan naon teh buuk teh layang-layang ada yang bisa panjang benangnya panjang atau tidak benang panjang di kaki ayam atau di gulungan rambut Anda memanjang di mana gulungannya di pikiran mantak witu di otakan mantak bejat balik kana syahadat la ilaha illallah tina buuk we marifat mana hese-hese amat maneh mah neneangan marifat kudu tsunami gunung bitu subhanallah itu bitu mati subhanallah ini orang yang
mati kalbunya, orang yang tertutup basirohnya. Diri. Alis ini rambut apa bukan? Termasuk kelompok rambut? Bulu, kayaknya ini bulu. Memanjangnya sama dengan rambut atas atau enggak? Di mana remnya? Made in Jerman? No. Made in Amerika? No. Korea? No. Citerep? No. Oke. Pikiran mantap itu, di otak kan mantap. La ilaha. Marifat. Sekali Anda berpikir alis saja, lalu kalbu Anda tergetar, timbul jazbah, getaran kalbu, pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia.